Dalam sebuah kisah Lagaligo, ada sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat turunnya Tomanurung. Masyarakat di Luwu percaya bahwa saat itulah tiga danau tersebut tercipta. Matano, Touti, dan Mahalona. Inilah tiga danau yang sejak dulu menjadi bagian dari legenda di bagian utara Sulawesi Selatan. Kalau legenda tiga danau ini diciptakan oleh Tomanurung. Ya. Sewaktu Tomanurung itu turun, dia menggenggam tiga biji. Setelah dia sampai di dekat di dunia, ya, dia lemparkan tiga itu. Yang satu jadi air, inilah jadi tiga danau yang mengalir sampai ke Malili. Yang satu adalah tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang ketiga adalah hewan, termasuk anoa dengan babi rusa. Sementara para peneliti menyimpulkan, pembentukan tiga danau yang ada di Sulawesi Selatan itu terbentuk karena aktivitas tektonik. Hal ini dapat terlihat dari letak ketiga danau ini tepat pada sesar Matano. Danau Touti memiliki luas 561,1 km persegi, menjadikan danau ini adalah danau kedua terluas di Indonesia dengan kedalaman 203 meter. Di dekatnya terdapat Danau Mahalona. Danau ini adalah danau yang terkecil dari kelompok danau ini. Tak jauh dari Mahalona, terdapatlah Danau Matano. Danau ini adalah danau terdalam ke-6 di dunia, dengan kedalaman mencapai 590 meter. Ada yang menarik dari danau ini. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa dasar danau ini berada 200 meter di bawah permukaan laut, sehingga termasuk golongan danau Crypto Depression. Matano adalah danau tua yang menyimpan banyak informasi penting tentang pembentukan bumi ini. Beberapa jejak purba masih dapat kita jumpai di sini. Salah satunya adalah ikan butin atau Glossogobius martinensis. Danau Matano ini juga memiliki keunikan, ya, karena dia adalah salah satu dari 10 danau purba yang ada di dunia. Dan memang ikan butin ini hanya ditemukan di Danau Matano. Ya. Di komplek Danau Malili ini juga jadi ada beberapa jenis ikan yang endemik di situ. Itu ikan, dan saya kira fauna akuatik lainnya juga masih banyak yang endemik, ya. Udang-udang artawar, ya, kepiting artawar juga itu ada beberapa yang endemik di situ. Dari hasil penelitian teman-teman di LIPI, ya, limnologi LIPI itu katanya ada sekitar 32 jenis ikan, ya, yang ditemukan di sana, 9 jenis udang artawar, ya, ada 5 jenis kepiting artawar, ada beberapa jenis alge, ya, di situ, dan sebagian besar memang endemik yang di komplek Danau Malili itu. Selain hewan-hewan endemik, masih ada goa-goa, tembikar-tembikar yang menyimpan banyak sejarah peradaban manusia. Dalam sejarahnya, Danau Matano pun sangat penting dalam peradaban manusia di Sulawesi dan di Nusantara. Luwu ketika dia berpusat di utara sekarang, yaitu di sekitar Usu, Cerekang, dan meliputi wilayah Matano, itu penyedia besi nikel. Kita tahu bahwa pada saat itu Majapahit adalah negara yang sangat invasif. Nah, Majapahit membutuhkan alat perang. Kalau ada sebuah negara yang membutuhkan alat-alat perang dan ringan, mudah ditempa, teknologi yang lebih mudah, maka pilihannya tentu saja jatuh pada pilihan besi Luwu. Itulah yang menjadi
titik pangkalnya Luwu kemudian ditulis dalam Negara Kertagama. Tak hanya Matano, Danau Towuti pun punya cerita yang lain. Ada informasi penting yang diterima bahwa 100 tahun yang lalu, Danau Towuti ini adalah lalu lintas perdagangan damar. Atau salah satu daerah yang sering diseberangi untuk perdagangan damar. Dan itu disediakan di daerah Rauta. Itu yang menyebabkan kemudian di daerah Rauta orang bisa berbahasa 3 bahasa sekaligus di dalam sebuah percakapan, yaitu bahasa Tolaki, lalu bahasa Luwu, dan bahasa Toraja. Yang saya ingin dikatakan bahwa Danau Towuti ini adalah danau yang menyejarah sekali di dalam hubungannya dengan perkembangan perdagangan dan ekonomi di Luwu bagian utara. Karena begitu pentingnya, ketiga danau tersebut masuk dalam wilayah konservasi Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan. Danau Matano, Danau Mahalona, dan Danau Towuti itu karena potensi dan fungsinya dengan kriteria-kriteria tertentu itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan fungsi taman wisata alam. Para pihak baik WWF maupun peneliti-peneliti internasional mendorong agar kawasan tersebut ditetapkan sebagai World Heritage dan Biodiversity Hotspot. Juga WWF memasukkan dalam kriteria Global Ecoregion gitu. Jadi berdasarkan kajian-kajian tadi, 3 danau itu ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam tahun 79 dan tahun 2013 ditetapkan sebagai kawasan pemangkuan hutan konservasi. Paling tidak ada 4 fungsi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan danau itu. Yang pertama, dukungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan fungsi hidrologi. Yang ketiga fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, dan sebagai sumber bahan baku, baik itu bahan baku kekayaan alamnya maupun airnya gitu. Danau ini menyimpan banyak kehidupan dan rahasianya yang belum tergali. Karena itulah, kita harus terus menjaga kelestarian 3 wajah purba di tanah Lagaligo ini.